Manajemen bisnis dalam menjalankan suatu unit usaha atau bisnis, seorang pemimpin perlu memanage sumber organisasi yang dipimpinnya secara efisien dan efektif sesuai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasi bisnis yang dikelola diklasifikasikan menjadi 4. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya keuangan. 3. Aset fisik. 4. Informasi. Seluruh sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik dalam proses manajemen, mulai dari planning, decision making, organizing, leading, controlling. Saat ini saya berada di DP1 Kebun Helvetia PT Perkebunan Nusantara II yang merupakan salah satu contoh dari hasil manajemen yang baik di komoditi tebu. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, tersedianya bibit yang baik, serta biaya investasi dan operasional yang terjamin, tentu akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik, seragam, rapat, serta memiliki bobot yang sesuai dengan potensinya. Dalam sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, manajemen harus mampu mengelola anggaran operasional dengan baik. Anggaran operasional berfungsi menyelaraskan program dengan rencana strategi sebagai alat koordinasi antar bagian, sebagai dasar pertanggungjawaban dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Komponen anggaran operasional diklasifikasikan menjadi 4 item. Pertama, anggaran pendapatan. Ini dapat di-breakdown dalam proyeksi pendapatan, harga jual, dan resiko-resiko ketidakpastian. Sederhananya, dalam bisnis budidaya tebu yang saat ini dijalani, anggaran pendapatan dapat diperkirakan dari potensi produksi tahun ini dan proyeksi harga jualnya. 2. Anggaran biaya produksi. Ini terdiri dari anggaran produksi bahan baku, biaya tanaman dan fabrikasi. 3. Anggaran beban SDM, administrasi SDM dan umum. 4. Bahan penelitian dan pengembangan. Dalam perjalanan bisnis perusahaan, organisasi manajemen nantinya akan dihadapkan pada permasalahan maupun risiko yang sifatnya strategis, taktis maupun operasional. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan berpikir secara sistem dan mampu memecahkan masalah untuk mengambil keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa langkah yang sebenarnya dapat kita ambil. Pertama, analisa masalah dan pengumpulan data-data. Ini bertujuan untuk mendapatkan akar suatu permasalahan. Kedua, menetapkan tujuan dan target penyelesaian yang jelas. Semakin jelas kita mendeskripsikan masalah, semakin mudah kita menetapkan target pemecahan masalahnya. 3. Kita harus melibatkan orang-orang yang terampil dalam mengumpulkan ide-ide.
Hal ini berguna untuk membuka kesempatan mendapatkan berbagai alternatif solusi. 4. Menentukan pilihan alternatif terbaik. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa analisis. 5. Pengambilan keputusan serta implementasi dapat disajikan dalam bentuk program-program. PTB Jaya Jaya Jaya, PTB Jaya Berkah.